Selamat siang, Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap dan padat salah satu jenis dari industri keuangan non-bank serta contohnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian industri non-bank. Industri keuangan non-bank atau IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkan untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank dalam istilah dahulunya disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 1972. Tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri keuangan non-bank atau IKNB termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. IKNB memiliki fungsi selain menghimpun dan menyalurkan dana, juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu A. Menghimpun dan masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. B. Memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. C. Memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. D. Menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. E. Sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. F. Memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. IKNB dalam menjalankan usahanya mengedepankan dua prinsip utama, yaitu yang pertama melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah, sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Kedua, harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Berikut ini akan saya jabarkan beberapa jenis IKNB yang berkembang di Indonesia. Pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada pasal 1 dijelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi simpan pinjam atau KSP adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan utamanya yaitu menerima ataupun memberikan pinjam, di mana KSP ini menerapkan asas kekeluargaan dalam menjalankan usahanya. Terdapat dua sumber modal dalam lembaga ini. Sumber yang pertama berasal dari simpanan anggota koperasi seperti simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Sumber kedua berasal dari modal pinjaman badan usaha maupun koperasi lainnya, hibah dan sisa hasil uang atau SHU. Sisa hasil usaha atau SHU. Kehadiran koperasi simpan pinjam bertujuan untuk bantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, lembaga ini menerapkan prinsip terbuka mandiri, sukarela, demokratis, dan tentu saja asas kekeluargaan. Lembaga keuangan mikro 1 ini harus mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
perkoperasian sebagai salah satu lembaga keuangan mikro, Koperasi Simpan Pinjam juga sudah masuk dalam pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Dalam peraturan OJK, lembaga keuangan mikro seperti KSP ini hanya boleh melayani sistem simpanan atau tabungan serta pinjaman untuk para anggotanya dan tidak boleh memberikan pinjaman kepada orang yang bukan termasuk anggotanya atau orang asing. Jadi, Koperasi Simpan Pinjam menjadi salah satu lembaga keuangan mikro di Indonesia yang bertugas menyimpan sekaligus memberikan pinjaman modal kepada para anggota. Dalam penyebutannya, lembaga ini juga umum disebut dengan Kospin, Jasa, dan KSP. Untuk menjadi anggota KSP, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh antara lain. Yang pertama, calon anggota harus warga negara Indonesia. Yang kedua, anggota bersifat perseorangan bukan badan hukum. Yang ketiga, bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana peraturan dalam KSP. Keempat, menyetujui keterlibatan dalam beberapa anggota dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi seperti anggaran dasar atau AD, anggaran rumah tangga atau ART, dan lainnya. Setelah menjadi anggota KSP, nasabah memiliki hak untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, salah satunya mengajukan pinjaman. Nah, untuk mengajukan pinjaman, nasabah harus bersedia memenuhi beberapa syarat. Antara lain, seorang yang mengajukan pinjaman harus berstatus anggota atau calon anggota. Yang kedua, mengisi formulir pinjaman dengan lengkap. Yang ketiga, menyerahkan kartu identitas seperti KTP dalam bentuk fotokopi. Yang keempat, menyerahkan dokumen seperti fotokopi, KK, slip gaji, rekening listrik, dan dokumen atau barang yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Saat mengajukan pinjaman, nasabah akan mendapatkan penjelasan mengenai akad, bunga, hingga jangka waktu pinjam. KSP akan memberikan bunga yang lebih kecil dari bank, leasing, atau lembaga keuangan lainnya. Dalam perhitungannya, KSP menggunakan beberapa cara seperti perhitungan bunga anuitas, mekanisme bunga flat, perhitungan bunga menurun, dan perhitungan bunga efektif. Dasar hukum koperasi simpan pinjam. Landasan hukum dari usaha koperasi simpan pinjam ini ialah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, di mana undang-undang ini mencabut undang-undang terdahulunya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Menurut para ahli pengertian koperasi simpan pinjam, menurut Kasmir tahun 2000, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Di dalam koperasi simpan pinjam, setiap anggota yang menyimpan uangnya di koperasi akan diberikan imbalan jasa.
Koperasi simpan pinjam sebagaimana koperasi pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelebihan dan kekurangan koperasi simpan pinjam. Kelebihan koperasi simpan pinjam yaitu yang pertama, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang kedua, mengutamakan kepentingan anggota. Yang ketiga, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Kekurangan koperasi dan simpan pinjam yang pertama itu 1. Daya saing lemah. 2. Rendahnya kekerasan berkooperasi pada anggota. Ketiga, koperasi sulit berkembang karena modal terbatas. Ciri-ciri koperasi simpan pinjam. Yang pertama, keanggotaan terbuka. Ini adalah ciri koperasi simpan pinjam yang pertama di mana organisasi ini terbuka untuk semua kalangan mulai dari pejabat, guru, pengusaha, dan lain-lain. Siapapun bisa tergabung untuk menjadi koperasi simpan pinjam ini. Namun, perlu kamu ketahui bahwa hak keanggotaan tidak mutlak, karena bila kita merugikan bahkan melakukan kesalahan, kita bisa dikeluarkan dari organisasi tersebut. Kedua, keanggotaan sukarela. Apabila kamu memiliki tujuan yang sama dan bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam koperasi tersebut, maka kamu bisa bergabung di dalamnya jika mau. Sebelum kamu masuk menjadi anggota koperasi, sebaiknya kamu baca kelebihan dan kekurangan koperasi. Dalam artikel tersebut sudah kami jelaskan secara jelas. Keuangan disumbangkan oleh anggota biasanya setiap minggu atau sebulan sekali. Anggota koperasi menyetorkan uang kepada pihak yang terkait. Bila kamu salah satu dari anggota koperasi simpan pinjam, kamu harus tahu cara menghitung SHU dan pembagiannya. Keempat, tanggung jawab milik anggota. Seluruh anggota koperasi bisa diorganisir dengan tanggung jawab yang terbatas. Kelima, bunga terbatas pada modal. Dalam hal ini, kamu perlu mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Koperasi, batas maksimal yang diberikan pada tingkat dividen atau laba untuk digunakan sebagai modal tidak pernah melebihi angka 10%. Keenam, kontrol demokrasi. Secara umum, bisnis dari para anggota koperasi ini dikelola oleh komite dipilih secara langsung oleh para anggotanya. Pada pertemuan tahunan, koperasi ini merupakan demokrasi dalam bentuk aksi. Ketujuh, motif layanan. Tujuan dibentuk koperasi bukanlah untuk memberikan keuntungan hanya kepada sepihak saja dan mengorbankan orang lain. Salah satu tujuan dasar koperasi adalah menyediakan layanan yang bermanfaat, baik sumber daya, kredit, barang konsumsi untuk anggota masyarakat. Ke-8, distribusi surplus organisasi. Berbeda dengan perusahaan, organisasi tidak berorientasi pada laba. Ke-9, pendaftaran atau status hukum untuk mendaftar menjadi anggota koperasi dengan cara sukarela dan pendaftaran koperasi adalah opsional. Jenis koperasi simpan pinjam yang pertama ada 1. KUD, koperasi simpan pinjam unit desa. Kedua, KSU, koperasi serba usaha. Ketiga, KPS, koperasi pasar. Keempat, KKD, koperasi kredit. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu terkait jenis koperasi simpan pinjam. 1. KUD,
Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa (KUD) adalah koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentuk KUD ini merupakan penyatuan dan beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan, fungsi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat di pedesaan tersebut. Tujuan adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap memenuhi. Koperasi termasuk KUD adalah suatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Manfaat: mendapatkan kemudahan dalam penyediaan sarana produksi dan keperluan sehari-hari. Produksi mudah dapat dipasarkan dan harga yang layak dan menguntungkan. KUD dapat melakukan kegiatan promosi dan mencari pesanan sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dalam memasarkan produksi petani. Kelebihan dari Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa yaitu baik tidaknya alat perlengkapan organisasi, yaitu rapat anggota dalam, pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit canda kulak, partisipasi anggota, dan lain-lain. Kekurangan dari Koperasi Simpan Unit Desa yang pertama, penjabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. Kedua, penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lain. Ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. Keempat, pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. Kelima, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Keenam, belum mampu bersaing pasaran. Ketujuh, kurangnya permodalan. Kedua, ada KSU, Koperasi Serba Usaha. KSU adalah beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus, misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi yang dikelola oleh siapa saja sangat utama, yaitu di kota-kota besar. Kehadiran KSU ini sangat penting sekali untuk menunjang perekonomian perkotaan karena kebutuhan usaha dan hidup di kota semakin tinggi. Tujuan koperasi serba usaha mensejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur, dapat meningkatkan pendapat dan kesejahteraan anggota koperasi. Koperasi serba usaha memiliki beberapa fungsi, yaitu perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari, pengelolaan, serta pemasaran hasil. Ciri-ciri koperasi serba usaha: kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya atau usaha sendiri, swakerta atau buatan sendiri, swasembada atau kemampuan sendiri, perkumpulan orang, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa modal dibatasi. Kelebihan koperasi serba usaha: setiap anggota koperasi harus bergabung tanpa adanya paksaan. Tujuan bergabungnya sendiri yaitu untuk memperbaiki taraf hidup
karena koperasi sendiri merupakan sebuah badan usaha yang terbuka untuk seluruh masyarakat. Kelemahan besar koperasi adalah bahwa tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkooperasi dengan baik. Contoh, anggota tidak rutin menyetorkan iuran wajib. Koperasi memiliki daya saing yang lemah. Ketiga, ada KPS atau koperasi pasar. KPS adalah bentuk koperasi yang dikelola oleh pasar yang dimana perannya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pedagang. Tidak hanya itu saja, KPS juga sangat berpengaruh dalam menyatukan anggota pasar dan juga lainnya seperti tukang parkir, tukang becak, dan kuli panggul, dan lainnya. Koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar, pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang, misalnya modal dan penyediaan barang dagangan. Sedangkan pasar juga mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu membantu memperlancarkan penjualan hasil produksi dan memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan serta membantu menyediakan segala macam barang dan jasa. Fungsi pertama dari koperasi yaitu merupakan sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Kelebihannya adalah harga terbentuk melalui mekanisme harga dalam jangka panjang dan menguntungkan konsumen dan tidak merugikan iklan. Kekurangannya ialah tidak ada keunggulan produk dibandingkan produk lain. Keuntungan yang diterima dalam skala normal dan produsen sulit merubah harga untuk memainkan harga produk. Keempat, ada KKD, koperasi kredit. KKD juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan untuk memudahkan dan membantu para anggota di dalamnya. Biasanya KKD ini berbentuk kelompok kecil seperti yang sering kita ikuti, yaitu arisan dan sifat dari koperasi yang tidak tetap. Koperasi kredit atau credit union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. Tujuan koperasi simpan pinjam, koperasi kredit adalah membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat ringan. B. Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri. C. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian. Berikut fungsi koperasi simpan pinjam: penghimpunan dana dari anggota, penyaluran atau pemberian kredit ke anggota, memberikan pendapat untuk para anggotanya dari kegiatan usaha koperasi. Koperasi memiliki kelebihan, yaitu prinsip pengelolaan bertujuan menumpuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya, koperasi pertanian mendirikan pabrik atau penggilingan padi. Atau anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Atau juga dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dan dasar sukarela, atau mengutamakan kepentingan anggota.
Koperasi juga memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan di bidang permodalan, daya saing lemah, rendahnya kekerasan berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jenis industri keuangan non-bank. Mudah-mudahan informasi yang telah saya jelaskan akan berguna untuk orang banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.